Halo guys, ini ada senapan PCP namanya Pasopati. Nah, terus bagian sini ada namanya juga Aslan. Ini senapan PCP yang menggunakan tabung titanium ya. Sekedar info, ini bukan senapan saya, ini senapannya temen. Dan ini dibawa ke tempat saya karena minta di servis karena ada kendala yaitu seal grendelnya mencelat, tapi ini udah tak pasang lagi. Satu kendalanya seal grendel mencelat, terus kedua nih ini lock trigger atau safety triggernya itu lepas. Nah, masalah lepasnya karena apa ya, setelah tak teliti kemarin, ini gotrinya juga mencelat, nggak tahu kok bisa mencelat, bisa lepas gotrinya itu gimana, saya nggak tahu. Yang pasti dibawa ke sini dengan keluhan seperti itu, saya disuruh membetulkan. Dan ini mau tak bongkar dulu ya. Senapan ini harganya cukup lah. Ya bisa dibilang cukup mahal, bisa dibilang cukup murah karena apa? Ini tabungnya udah titanium, walaupun dia belum ada regulator ya. Ini tempernya sudah monoblock. Terus panjang larasnya ini kira-kira saya ambil meteran aja lah untuk memastikan panjang laras. Nah, ini udah tak siap meteran. Ini tak bongkar dulu, tak protoli dulu. Pertama kali yang harus dilepas yaitu ini serombong larasnya. Ini larasnya OD ini kan nggak salah 14 atau 13 gitu, tapi ini diserombong. Serombongnya cukup keren sih, modelnya seperti ini. Ini tak lepas dulu. Untuk melepas rombong ini bautnya cuma satu, di sini aja. Terus ditarik aja ke depan. Nah, ini serombongnya. Kalau bahannya dari apa saya kurang tahu. Yang pasti ini bukan metal. Mungkin ini bahannya teflon ya, mungkin. Tapi ini bukan metal, bukan gula. Serombongnya seperti ini. Ini bautnya. Terus ini larasnya tak lepas dulu juga. Untuk laras ini pendek sekali karena memang ini peruntukannya bukan untuk long range. Katanya yang punya ini cuma dipakai untuk berdiri tikus di rumah. Kalau menurut saya sih kalau dipakai untuk berdiri tikus mungkin powernya terlalu besar ya untuk sekelas PCP, apalagi di rumah. Saya itu kalau di rumah berdiri tikus itu pakainya air gun, itu loh yang pakai gas CO2. Itu untuk berdiri tikus sangat nyaman karena apa, kalau tikusnya delik-delik di belakang lemari itu pakai pistol air gun itu lebih bisa menjangkau. Soalnya kalau pakai PCP yang panjang atau uklik itu ribet. Nah, soalnya saya di rumah juga nggak punya yang PCP pendek seperti ini. Dan juga air gun itu lebih aman karena milik saya itu cuman saya set powernya menggunakan BB atau baterai 4,5 itu, powernya cuma 240 fps. Tapi nembak tikus dia mati kalau kena. Kembali lagi ke PCP Pasopati. Ini laras sudah tak lepas bautnya. Nah, ternyata guys, larasnya saya tak boleh sekalian. Panjang laras 32 cm, pas 32. Untuk alurnya 12, kalau nggak salahnya 12. Iya, alurnya 12. Nah, sayangnya ini kemarin pas tak coba, pas dibawa ke sini pertama kan cuman kendalanya sile ini cepat ya atau mencelat. Ini udah tak pasang, tak coba, tak tembak ke itu ada angin ngobos ya dari sini dan dari sini. Saya pikir awalnya kendalanya di seal grendel, ternyata penyebabnya adalah larasnya ini nggak dikasih seal. Kalau umumnya kan kalau laras-laras PCP itu kalau nggak dikasih seal 2 di depan lubang transfer dan di belakangnya, atau dikasih teflon di bagian lubang transfernya. Nah, ini belas nggak ada. Lubang transfernya segede ini, seal untuk pengaman angin nggak ada, teflon juga nggak ada, alias polosan ya. Mau dikencangi seperti apapun masih ada sedikit angin ngopos. Tapi nggak masalah sih, karena ini nggak ngejar akurasi ya, cuma ngejar simbol dan power kecil untuk berdiri. Nah, ini parasnya di sini. OD-nya ini 13. Terus untuk tabung kita lepasin dulu.
Ini kalau menurut saya senapan ini yang keren itu cuma tabungnya, karena yang paling bagus, yang paling kuat ya cuma tabungnya ini dari titanium. Nah ini dural, ini teflon ya, ini dari titanium. Volumenya juga lumayan. Kalau OD-nya ini, soalnya skatmat saya kelenderan guys, lupa naruh. OD-nya 38, OD 38, terus panjangnya 19,5. Ini panjang tabungnya itu 19,5 dari ujung ke sini, masih dipotong ulir berat. Ini 3,5 cm. Berarti ini 19,5, diambil 3,5 cm depan belakang, berarti 7 cm. Berarti panjang ruangannya cuman 12 cm. Ya lumayan lah, 12 cm. Terus untuk bagian depan manometernya seperti ini bisa dicopot. Untuk tutup depan belakang ini menggunakan bahan dural ya. Nah ini tutup depannya dural, tutup belakang dural. Terus ini manometernya mereknya Bull. Ya umum lah, biasanya kalau nggak Bull ya FP kan gitu. Kita copot. Ini tutup mano juga bahannya dural. Ini dural, ini dural, ini dural. Ini teflon, ini besi, ini titanium. Oke, bagian tabung sudah. Oh ini tadi, ini dural juga. Ini tutup drat laras, pengaman laras. Terus ini untuk muter ini agak lumayan berat ya, mungkin saking presisinya dratnya, atau mungkin malah hasilnya yang sesek mungkin. Nah ini tutup tabung belakang yang menuju ke chamber. Dan ini dratnya sepertinya G2 berapa, G21 atau berapa. Yang pasti ini sepertinya sama dengan drat di regulator PB yang masuk ke chamber sepertinya. Soalnya saya nggak punya regulnya, jadi nggak bisa bandingin. Ya seperti inilah modelnya. Terus untuk valve, nah ini valve-nya, tapi sayangnya pirnya ini bukan Misumi. Nggak tahu ini pir apa, yang jelas menurut saya kualitasnya kurang bagus. Dengan harga 3.100.000 atau 3,1 juta, harusnya ini ya pakai Misumi lah. Tapi ini kok pakainya pir biasa. Oke, motongnya ini seperti ini, nggak dirapikan. Terus untuk set lever, oh ya pisir, untuk pisir tak lepas dulu. Ini pisirnya nggak bisa disetel ya, nganan ngiri tok, maju mundur tok yang bisa. Jadi ini bisa dimaju mundurin, tapi nggak bisa disetel nganan kiri naik turun, nggak bisa, alias pakem. Ini untuk melepas pisir pun cukup mudah. Ini didrat cuma satu baut satu di atas chamber. Berarti ya kalau nembak pakai ini, nggak pakai tele, pakainya pisir gawaan, ya harus ngira-ngira sendiri perkenalannya gimana. Soalnya ini nggak bisa disetel. Ini pisirnya, bahannya juga kayak teflon, bukan dural. Nah ini blok chamber keseluruhannya seperti ini. Oh ya, ini tak lepasnya dulu hand grip. Hand grip ini karet ya, tak lepasnya. Grip sudah. Terus apa ini, apalagi, oh iya ini setelan hammer. Setelan hammer ini dari dural juga, bukan stainless, bukan besi, ini dural. Nah lagi-lagi pirnya seperti ini nggak tahu saya ini pir apa. Kalau Misumi kok bentuknya kayak gini gitu loh, kalau pir lokal. Tapi kalau dibilang pir lokal juga nggak tahu juga sih. Yang pasti kalau menurut saya model finishing pirnya kurang tepat. Karena apa, biasanya nih untuk pir di pir hammer ataupun pir palep, di bagian ujung depan sama ujung belakang atau tiap ujungnya itu dibikin rata bunder. Contohnya seperti inilah, dibikin rata bunder, tidak dibikin mengerucut seperti ini. Nah ini mengerucut ya, depan belakang sama. Ya mungkin pabriknya sana membuat ada tujuan tertentu.
ya kita apresiasi aja lah. Ya mungkin ada maksud tersembunyi. Yang pasti biarnya seperti ini modelnya ya. Terus ini dural, terus hammernya. Oh ya, ini dilepas dulu. Apa ini? Pelindung picunya dilepas dulu. Ini pelindung picu sekaligus dijadikan sebagai dudukan hand grip. Dan ini nggak bisa langsung ditarik ya, karena harus melepas triggernya dulu. Sepatu triggernya harus dilepas supaya ininya bisa dilepas juga. Ya agak ribet. Nah ini sepatu trigger atau sepatu picunya. Terus ini dudukan hand grip sekaligus pelindung picu, dan ini lagi-lagi bukan dural ya, ini bahannya teflon. Kayak sih teflon. Soalnya kalau ini dural itu nggak seringan ini ringan sekali ya. Tapi ya cukup kuat lah karena senapannya kan pendek ya, ini nggak terlalu tinggi. Nah ini chambernya monoblok Pasopati, dan ini ruang valve-nya ini nggak butuh plenum ya, karena dia nggak pakai regulator, jadi nggak butuh plenum. Terus untuk melepas hammer ya secara umum hammernya nggak bisa telunjuk gitu ya, ini kayak agak seret gitu. Ini set levernya tak lepas dulu. Tentu yang harus dicopot bautnya dari atas. Ini baut pengait ke hammernya. Lepasin dulu. Untuk set lever ini letaknya di sebelah kiri karena mungkin tujuannya adalah nembaknya itu pakai tangan kanan untuk nembak satu tangan, jadi yang tangan kiri itu untuk ngokang, makanya levernya berada di sebelah kiri. Oke, ini set lever kita lepas dulu. Ini baut, terus ya seperti biasa baut set lever berada di belakang menggunakan kunci ukuran 3 mili, kunci L ukuran 3 mili. Kunci L-nya tinggal tarik aja ya seperti PCP pada umumnya lah ya. Dan ini set levernya, ini bahannya besi bukan stainless ya. Terus ini lengannya ini besi juga, nah, ini dural. Oke, ini set levernya. Terus untuk melepas hammer harus melepas trigger ya. Untuk melepas trigger ini tak ngambil tang dulu, soalnya untuk mengeluarkan hammer ini juga harus diprotoli, tak ngambil tang dulu. Nah, untuk bongkar bagian trigger ini harus melepas 3 pantai ini aja ya, 1, 2, 3. Ya ini harus benar-benar presisi pantainya supaya tidak jiglok sininya. Angel. Nah pantainya ini thread ini bisa dilepas. Oke, ini terus mana lagi ya, ini udah. Terus mungkin yang ini. Nah ini sudah. Ini jungkat-jungkitnya, ini bahannya baja semuanya, besi baja, belum mau keluar. Nah ini oh alah, ternyata triggernya itu cuma terdiri dari 2 bagian ini aja guys. Nah jadi modelnya gini, nah seperti ini, ternyata cuma begini toh, padahal ini pantainya ada 3 ya, 1, 2, 3. Jadi yang berfungsi itu ini dan ini, jadi posisinya begini.
Nah, ngek begini, dan ini begini di sini. Jadi pantek yang satu ini tidak berguna, alias pantek palsu. Yo asli sing alias pantek lu pantes, tapi ini tidak ada fungsinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti rencananya ini mau tak carikan gotri dulu sebagai pengganti gotri yang mencelat di safety triggernya. Jadi seperti inilah bentuk chamber dari senapan PCP Pasopati Aslan. Ya cukup simpel, dengan harga 3.100.000 ini sudah dapat senapan PCP mini dengan bahan tabungnya titanium. Kelengkapannya ini terutama magazin 1, single shot 1, udah itu aja, nggak ada kelengkapan lain-lain. Peredam nggak ada. Oh ya, ini yang agak aneh, ini saat pemasangan peredam. Jadi saya tak praktek aja ya. Ini posisi tabung kan seperti ini. Nah, seperti ini. Terus ini tutup tabung depan. Tutup tabung depan seperti ini. Ya, saya tak urut ya aja. Ini seperti ini ya. Ini sudah sejajar. Gini deh. Nah, ini begini. Terus ini begini. Posisi tabung, terus ini posisi ujung tabung, dan ini serombongnya, dan ujung larasnya itu posisinya seperti ini. Jadi geser dikit biar agak jelas. Nah, ini seperti ini ya. Ini seumpamanya tabung, terus ini serombong, terus ini laras. Nah, larasnya seperti ini. Gini. Nah, oke. Nah, pakai dulu. Nah, ini kendalanya ada lagi. Ini nggak bisa dipasangi peredam dengan posisi baik. Karena apa? Pentokan laras berada di belakang ujung bagian depan tabung. Jadi ini kalau mau masang peredam, ya nggak bisa mentok. Padahal peredam itu kan harusnya supaya presisi bisa mentok sampai belakang sini. Tapi ini kalau dipasangi peredam itu hanya sampai di sini aja, karena udah mentok dengan ujung tabung. Walaupun ini dilepas, tutup panonya ini dilepas. Tutup pano dilepas misalnya ya. Ini kan begini. Baru bisa terpasang peredamnya dengan baik. Jadi yang bikin peredam itu nggak bisa nepek dengan baik itu ya sebabnya ini, karena ini terlalu nongol ke depan. Nah, kalau ini dilepas tanpa tutup mano, peredamnya bisa mentok. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk bagi teman-teman yang mungkin punya senapan ini, merek ini dengan jenis yang sama, kok kesusahan pasang peredam karena nggak bisa mentok ke belakang, ya ini dilepas saja, nggak usah pakai ini. Itu kalau mau pakai peredam loh ya. Tapi kalau kita nggak pakai peredam ya wes ini dipasang aja, dipasang lagi, terus nggak usah pakai peredam, terus ujung larasnya ditutup pakai ini. Oke, jadi inilah detail dari senapan Pasopati Aslan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersedia menonton. Salam hormat, sampai jumpa.